Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kita lanjutkan ya teori ilmu nahu dari buku metode teori kunci atau dinamai Arabnya dengan Al-Mafatih, insyaallah. Kita lanjutkan ke pembahasan inna wa akhwatuha. Ya, ini masih terkait jumlah ismiyah yang dimasuki oleh nawasi. Ya. Kalau sebelumnya kana watuha ya itu merubah hukum mubtada khobar ya, mubtadanya menjadi isim, kana watuha hukumnya marfu dan khobarnya menjadi khobar, kana watuha hukumnya menjadi mansub. Nah, sekarang inna wa watuha itu hukumnya terbalik ya dari kana wa watuha. Ya, jadi isimnya itu mansub, khobarnya marfu. Jadi tinggal dibalik dari kana wa watuha. Nah, inna wa watuha itu termasuk huruf. Ya, beda dengan kana wa watuha termasuk apa? Fi'il. Termasuk fi'il. Ya, kalau inna wa watuha itu termasuk huruf. Nah, apa saja ya inna dan saudari-saudarinya itu, yaitu inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Bisa dihafal? Ya, coba ulang lagi, sebutkan apa? Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Ya, harus hafal. Ada 6 ya dengan inna. Begitu ya, tadi hukumnya sudah saya jelaskan. Strukturnya berarti ya sama inna wa tuha diikuti dengan isim dan khobar. Yang asalnya mubtada ketika dimasuki oleh inna wa tuha maka menjadi isimnya dan khobarnya menjadi khobarnya. Ya, ini misalnya ya untuk yang pertama inna. Misalnya asalnya Ahmadu maridun, asalnya ya mubtada dan khobar. Ahmadu maridun, Ahmadu mubtada, maridun khobar. Dimasuki oleh inna, ya maka menjadi inna Ahmada maridun. Ahmadanya jadi apa? Isim inna, maridunnya khobar inna. Ya, isim innanya mansub, Ahmada tandanya fathah, khobar innanya marfu, ya tandanya dhamma. Ya, cara mengirobkannya ya gampang ya, inna harfu nasbin wa taukidin. Ya, nanti kita menyebut nama huruf ya sesuai dengan fungsinya. Jadi nama-nama huruf itu adalah fungsi, baik fungsi secara lafaz atau fungsi secara makna. Jadi kalau inna dikatakan harfu nasbin, kenapa? Karena fungsi secara lafaznya dia memansubkan isimnya maksudnya. Ya, dan secara makna taukid untuk menguatkan. Ya, sehingga disebutlah harfu nasbin wa taukidin. Ya kan? Begitu. Lalu Ahmada ismu inna ya mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Maridun khabaru inna marfuun wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, nah lalu anna berikutnya. Nah, anna itu juga huruf nasab karena semuanya berarti inna wa tuha semuanya kan nasab ya, memansubkan isimnya. Nah, anna juga nasab dan taukid juga sama dengan inna. Ya, namanya itu.
Karena diartikannya juga sungguhnya atau bahwasannya gitu. Nah, apa bedanya inna dan anna? Ya, inna itu selalu terletak di awal kalimat. Ya, di awal kalimat, di awal jumlah. Ya. Bukan harus di awal paragraf. Karena bisa jadi ya di pertengahan ada jumlah baru kan bisa, di tengah ada jumlah baru. Kalau yang penting di awal jumlah. Bukan di awal paragraf. Karena di tengah-tengah itu juga bisa ada jumlah baru. Ya kan? Misalnya khobar juga kan ada khobar jumlah. Itu setelah qala juga jumlah. Yang penting dia di awal jumlah kalimat. Sedangkan anna didahului oleh kata lain yang membuatnya bisa dialihkan kepada masdar. Jadi anna itu tidak bisa di awal jumlah, harus ada didahului oleh kata yang lain. Misalnya i'lam, anna, ketahuilah bahwa ada i'lam. Ya, ada dia di tengah-tengah kalimat ya anna itu. Misalnya arabtu anna ahmada maridun. Jadi tidak bisa di awal kalimat langsung anna ahmada maridun, nggak bisa. Harus didahului oleh kata yang lain. Misalnya arabtu anna ahmada maridun. Saya tahu bahwa Ahmad itu sakit. Jadi ada kata lain, arabtu. Bisa dialihkan kepada masdar. Jadi arabtu anna ahmada maridun, yaitu maknanya sama dengan arabtu marodo ahmada. Saya mengetahui sakitnya Ahmad. Bisa dialihkan ke bentuk masdarnya. Ya. Begitu. Kemudian nanti namanya tinggal diganti gitu. Kalau anna berarti ismu anna. Ya, itu khobar anna. Kemudian lakinna. Lakinna ini berfungsi ya, ini maknanya, fungsi maknanya untuk menghilangkan anggapan yang salah pada kalimat sebelumnya. Istidrok. Istidrok itu menghilangkan anggapan yang salah pada kalimat sebelumnya. Ya, maka diartikannya itu tetapi. Jadi tetapi itu kan sebelumnya ada kalimat dulu kan. Kalimat yang salah, yang diluruskan. Ya, saya ya bukan robot gitu, tapi saya manusia. Itu kan saya bukan robot. Itu kan ada kalimat untuk meniadakan, ya, menafikan. Lalu dengan setelah lakinna itu menetapkan. Misalnya ya laisatil ardu sabitatan. Tidaklah bumi itu diam. Ya lakinnaha mutaharikatun, tetapi ia bergerak. Lakinnaha, tetapi dia bergerak. Jadi kalau tetapi harus ada kalimat dulu kan sebelumnya. Tidak bisa di awal langsung lakinna. Iya, ujung-ujung. Harus ada kalimat sebelumnya. Itu namanya istidrok. Fungsinya itu. Jadi bisa dikatakan lakinna itu harfu nasbin wastidrokin. Ya, kalau disebut ya fungsi maknanya. Ya, harfu nasbin wastidrokin. Itu lakinna. Nah, coba diirobkan. Nah, kalau laisatnya itu kan sudah dibahas sebelumnya. Termasuk ahwat kana. Ya, coba diirobkan dulu. Laisat filun madin mabni al fathi la ma lahu min al-i'rab. Fil madin akis ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ataul tanis al ardu ismu laisa marfuun
Matrofi dhamatun dhairatun fa'iri sabitatan. Ya, lakinna harfun nasbin wastidrakin mabniun alal fathi la ma'lalahu minal i'rab. Ha mutasilun mabniun ala sukun nasbin ismu lakinna mutaharikatun ya begitu ya. Lalu ka'anna secara makna berfungsi untuk menyerupakan atau tasbih, sehingga diartikannya itu seakan-akan atau bagaikan, seperti sama ya, menunjukkan penyerupaan tasbih. Maka kita katakan ka'anna itu harfun nasbin wa tasbihin, tasbih fungsi mananya ya. Misalnya ka'anna wajhaka syamsun, seakan-akan wajahmu itu matahari ya, karena saking bercahayanya ya. Nah, silakan diromkan ka'anna mabniun alal fathi akhirih wa huwa mudhaf al kafu mabnulai syamsun ya. Lalu laita berfungsi untuk berangan-angan atau tamanni, diartikan andaikan ya. Laita syababa ya'udu yauman, andaikan masa muda itu kembali lagi pada suatu hari ya. Kalau yang namanya tamanni itu nggak akan terjadi ya, nggak mungkin terjadi angan-angan terhadap sesuatu yang sudah lewat, nggak bisa lagi ya. Ya, irobkan laita nasbin wa tamanni ya, mabniun irob syababa yaudu alamatul rafi'i dhamatun dhairatun fa'ilihi wa fa'iluhu mustatirun bi jawazan takdiruhu wa. Nah, ini kan wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khobar laita. Nah, jadi khobarnya berupa apa? Jumlah fi'liyah ya. Ini pokoknya kalau untuk khobar itu kan sudah dibahas macam-macam khobar. Itu berlaku untuk semua khobar. Khobar apa saja pembagiannya itu. Ada yang mufrad, ada yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibuk jumlah. Itu sama, jenis-jenis khobar berlaku untuk semua khobar. Yaumannya menjadi apa? Zarfu zaman ya, katakan waktu. Zaman mansub wa alamatun nasbihi fatatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian la'alla. Nah, la'alla kebalikan dari tamanni. Dia berharap, taraji. Kalau berharap itu sesuatu yang belum terjadi. Ya, dia menginginkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi ada kemungkinan terjadi. Nah, harapan. Kalau tamanni itu sesuatu yang sudah lewat dan tidak mungkin bisa didapatkan. Tamanni itu ya. Misalnya la'allal mudarrisina buyutuhum qaribah, semoga para guru itu rumah-rumah mereka dekat. Harapan ya. Silakan diromkan. Merafati alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu
Ya, jam'ul mudzakaris salim. Buyutu. Ini buyutunya jadi apa? Khobar la'ala, apakah khobar la'alanya buyutunya saja? Jadi diartikannya berarti semoga guru-guru itu adalah rumah. Kan nggak cocok. Kan artinya kan semoga guru-guru itu rumah mereka dekat. Bukan semoga guru-guru itu adalah rumah. Berarti mana khobarnya? Khobar la'alanya mana? Nah, jadi semuanya ya, jadi buyutuhum qoriba. Jadi terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Jadi berupa jumlah ismiyah khobarnya. Nah, berarti buyutunya mubtadaun wa huwa mudhof fi mahalli jarin mubtada wal mubtada'u al-khabar. Ya, wa jumlatu minal mubtada'i wal khabar fi mahalli raf'in khabaru la'alla gitu ya. Baru la'alla. Bisa dipahami ya? Tu inna wa akhwatuha. Kalau bersambung dengan domir, sebelumnya sudah kita bahas. Domir ana ya khususnya itu. Kalau inna kan bisa innani, bisa inni, annani, anni, ka'annani, ka'anni, lakinnani, lakinni. Nah, kalau yang laita itu menggunakan nun laitani yang masyhurnya, dan yang la'alanya tidak pakai nun la'alli. Ada yang ditanyakan? Kalau in itu maksudnya apa? Kalau in itu maksudnya apa? In. In itu bisa syarat, huruf syarat, in tajtahid tanja. Jika kamu bersungguh-sungguh, kamu akan berhasil. Itu berarti innya in harfu syartin, huruf syarat. Huruf syarat. Jadi ada, kalau huruf syarat berarti harus ada fi'il syarat dan jawab syaratnya. Tajtahid fi'il syaratnya, tanja jawab syaratnya. Memadzumkan ya, dua fi'il itu, fi'il syarat dan jawab syaratnya. Bisa juga in itu menjadi nafi, huruf nafi. Inhum wa inhum illa ya apa misalnya ya khrusun gitu ya. Tidaklah mereka ya, in anta illa nadhir, tidaklah engkau kecuali sebagai pemberi peringatan. Nah, in di situ berarti harfu nafin. Ya kan? Harfu nafin bisa jadi untuk menafikan. Secara fungsi dia sama dengan in waqtu. Enggak, beda. Enggak. Ya, kecuali ada juga yang ketiga, innya itu muhaffafah minas sakilah. Ya, jadi asalnya inna tetapi ditahfif menjadi in. Tapi makna kalau yang muhaffafah minas sakilah ya berarti fungsinya sama dengan inna. Ya, jadi muhaffafahnya sakilah jadi asalnya ada tasdid, ditahfif, dihilangkan tasdidnya. Ya, inna menjadi in. Ya, ada yang seperti itu. Ya, contohnya apa ya, misalnya? Sama kayak an juga. Kayak anna ya, ada yang
mukhaffafa minas sakilah. Wa in kullul lam jami'un ladaina. Yasin ayat 32 tuh contohnya. Yasin ayat 32. Wa in kull apa bacanya? Yasin 32. Wa in kullul tapi nanti ada pembahasan khusus ya. Jadi tidak fungsi apa tidak mansub ya wa in kullul lama jami'un ladaina muhdharun. Ada pembahasan khusus ya yang mukhafafah itu. Jadi dia masukkannya ke syarat. Apa? Beda lagi, beda-beda. Ya ada huruf syarat, ada huruf nafi. Kan setiap huruf itu kan tidak satu fungsinya, ada beberapa. Ya, diakhiri seperti di buku ini, cari kunci ini, di akhir kan ada itu ya, menjelaskan makna-makna huruf dan yang mirip huruf, tapi enggak semua. Kayak in tadi enggak ada di sini. Ya, karena in itu ya dibahas di beberapa tempat. Kalau termasuk syarat berarti dimasuknya ke pembahasan yang ada adawat jazimah, memazumkan dua fiil kan, innya itu dia termasuk syarat. Ya ada yang nafi. Yang nafi itu sudah kita bahas di nafi musyabihat di laisa. Ya huruf nafi yang mirip dengan laisa itu ma, la dan in. Nah, innya itu in nafi. Ya, jadi itu mana-mana. Nah, kalau ingin lebih lengkap bisa dilihat di Jami'ud Durus juga ada kitab Jami'ud Durus, cuman belum lengkap. Kalau Jami'ud Durus nggak lengkap pembahasan mana-mana huruf. Ada yang lebih lengkap lagi itu ini kitab yang secara khusus dia disusunnya itu per huruf ya, hijaiyah. Itu ada kitab Mu'jam Mufassal lil nahwi wal adab, ada itu ya kitabnya. Di Alfiyah mah tidak disusun begitu. Ya dia kan sesuai tema pembahasan. Kayak lagi ngebahas adawat jazimah ada in gitu kan. Sama kayak sistematika nahwu seperti biasa. Ya, jadi biasanya dia pembahasan khusus mana-mana huruf. Ya, jadi ada Mu'jam Mufassal tuh ya, itu kitabnya itu disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Ketemu in, nah in itu apa saja fungsinya, in apa begitu. Atau kalau lebih luas lagi itu juga dibahas oleh Ibnu Hisham ya dalam kitab Mughni Labib an Kitabil A'arib. Nah itu juga Ibnu Hisham juga banyak membahas tentang makna-makna itu, makna-makna huruf. Contohnya wa in kunta wahda itu maksud. Wa in kunta. Nah itu innya itu berarti
Syarat. Wa in kunta, jika keadaanmu sendirian. Walaupun keadaanmu sendirian, cuman jawab syaratnya kan dibuang, dihilangkan. Itu diketahui di kalimat sebelumnya kan, ada kalimat sebelumnya kan. Nah, kalimat sebelumnya itu menunjukkan kepada jawab syaratnya. Karena nggak diulang lagi. Jika kamu sendirian, kenapa emang kalau sendirian kan gitu? Ada jawabnya kan? Iya, nah itu berarti innya itu syarat. Huruf syarat. Harfu syartin. Huruf bukan isim, karena ya kalau yang lain isim. Ya kayak man, mahma, ya kan, ainama, aisuma, kaifama, ayo, nah itu mah isim syarat. Kalau in mah sendiri dia huruf syarat, bukan isim syarat. Kalau dalam ini di kitab itu dia kan nggak di harokat bisa katakan bisa. Ya itu kan ya dilihat dari kalimat. Iya, dari siakul kalimat, alur kalimatnya ini mana, sehingga diketahui ini cocoknya dibaca apa. Iya, dari siakul kalam. Iya. Bisa tuh dengan mengamati kalimat secara keseluruhan, itu bisa menentukan innya ini in apa. Dengan mengamati kalimat secara utuh, bakal ketahuan. Itu. Tuh ada ya tuh mana ini? Jamu fasol, nanti itu penting tuh kitab itu. Fil nahwi, fil lughah. Fil lughah wal adab. Tapi lughah wal adab wa nahwi wa syarfi wal balaghah wal arud. Ya, ini kalau mau download ada ini karya ya, penulis sekarang sih, penulis kontemporer bukan klasik. Ya, Imil Badi Yakub Ishal Asi. Ya, bisa saya share ke grup, tinggal di download. Ya sudah, tidak ada lagi. Cukup insyaallah untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan meridai kita semua. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.